Halo semuanya, kali ini saya mau mempraktekkan cara membuat sertifikat terkirim ke email secara otomatis. Karena seringkali saya ikut seminar dan sertifikatnya dikirim ke email. Dulu saya pernah membuat secara manual, jadi sertifikatnya, template-nya sudah ada di PowerPoint, lalu saya ketik satu persatu nama institusinya, kemudian saya kirim ke email secara manual, jadi satu persatu kerjanya. Sekarang bermodalkan PowerPoint, Google Drive, dan email, yang ini Gmail, kita bisa membuat sertifikat terkirim otomatis. Pertama kita buat dulu template sertifikatnya di PowerPoint. Ini contoh yang sederhana, jadi kita membuat sertifikat ini sama untuk semua orang kecuali nama dan institusi. Di sini kita buat ada tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari 2 kali di nama dan institusi, yang artinya pada bagian yang diberi tanda ini itu yang akan kita ubah-ubah. Selanjutnya kita buka Drive dan buat folder baru supaya kita bisa tahu yang sudah kita buat itu seperti apa jadinya nanti. Kita buat folder dengan nama sertifikat. Selanjutnya kita masukkan template yang kita buat tadi di PowerPoint ke dalam Google Drive di folder yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya kita persiapkan PowerPoint ini menjadi Google Slide. Klik kanan Open with Google Slide. Kemudian kita tunggu dia berubah. Di sini PowerPoint diubah menjadi Google Slide karena proses kita semuanya kita lakukan di Google Drive. Nah, ini hasilnya. Mungkin akan ada perubahan sedikit di tulisan, mungkin di font, tapi setelah saya periksa lagi tidak ada perubahan yang berarti. Jangan lupa menyimpan hasilnya, klik file, lalu save as Google Slide. Jadi sertifikat ini bisa kita proses bersama dengan komponen Google Drive yang lain. Udah siap. Setelah itu kita klik New, pilih More, dan Google Form. Di sini kita buat judul form. Di sini kita mulai menulis pertanyaan. Pertanyaan pertama itu nama, kemudian kita ubah format jawaban menjadi jawaban singkat. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan tentang institusi. Asal institusi dari mana, ubah menjadi jawaban singkat. Kita bisa tambahkan lagi pertanyaan misalnya email. Di sini kita ubah lagi menjadi jawaban singkat. Yang sebenarnya kalau tidak mau ditambahkan ke sini, kita bisa tambahkan paling atas sekali dengan cara mencentang pilihan collect email. Nanti saya tunjukkan. Jangan lupa bagian required-nya ini harus di on-kan. Jadi ini wajib diisi. Selanjutnya kita menyiapkan spreadsheet. Kita klik
response, lalu kita pilih yang warna hijau di kanan atas, create a new, lalu kita pilih create. Tampilannya akan seperti ini, muncul nama, institusi, email sesuai yang kita tulis di pertanyaan. Langkah selanjutnya kita install add-ons. Di sini kita pilih add-ons, kemudian kita klik get add-ons. Lalu kita pilih yang paling depan sekali, ini ada AutoCred. Kita install. Kita kembali lagi ke spreadsheets, kemudian kita klik add-ons yang sudah kita install tadi, kemudian kita klik AutoCred dan open. Dia akan keluar tab seperti ini, lalu pilih new job, lalu kita tunggu, kita namai. Misalnya kita berikan nama sertifikat reuni. Selanjutnya kita klik next. Kalau kita klik save, dia nanti ada peringatan seperti ini. Tuh, disuruh pilih template dulu. Jadi kita seharusnya tadi klik next. Kemudian yang kedua kita connect ke drive. Kita pilih, kan tadi saya sudah masukkan dalam nama tes ya ini. Kita pilih. Kemudian kita klik next. Ini adalah langkah ketiga, saatnya matching antara yang kita tulis di sertifikat dengan yang tertulis di spreadsheet. Kita samakan saja, ini nama, kita samakan dengan nama, institusi, kita pilih institusi. Perhatikan bahwa format penulisan di spreadsheet itu otomatis dia hurufnya kecil semua. Jadi namanya N huruf kecil, institusi I-nya huruf kecil. Ini akan berpengaruh pada penulisan nama di file settings. Dengan mengatur nama di file settings, kita bisa memastikan bahwa judul dari file yang kita kirimkan ke orang tersebut memiliki nama orang tersebut. Jadi kita bikin sertifikat, tanda lebih kecil 2 kali, nama tanda besar 2 kali. Semestinya kita tulis namanya dengan N huruf kecil, karena nanti akan tidak muncul nama yang bersangkutan di sini. Nanti kita lihat contohnya. Type kita pilih PDF dan outputnya sebagai multiple output supaya setiap orang mendapatkan sertifikat dia sendiri. Jadi bukan 10 sertifikat orang lain. Kemudian kita next dan kita pilih folder tujuan. Yang kita pilihnya sertifikat yang sudah kita buat ketika di langkah awal. Nah, di sini posisinya tadi folder kita. Kita kembali lagi ke pengaturan AutoCred. Nah, kita klik next aja. Kemudian ini nomor 6 di next saja. Kemudian nomor 7 juga di next. Nah, nomor 8 ini kita pilih yes. Setelah kita klik yes, akan keluar pilihan lagi di bawahnya. Kita scroll saja ke bawah. Kemudian kita pilih yang pengaturan email yang di bawah yang ada kotak hitam itu. Di pengaturan email kita tulis teks dengan tanda lebih kecil 2 kali, kemudian email ini huruf kecil semua dan tanda lebih besar 2 kali.
Perhatikan bahwa saya menulis kata emailnya itu semuanya huruf kecil sama persis dengan spreadsheet. Kemudian kita bisa letakkan subjeknya di sini, judul dari email kita, misalnya sertifikat reuni. Kita juga bisa menuliskan pesan di sini yang nantinya akan keluar di body email. Setelah itu kita bisa klik next dan kita nanti sampai ke langkah 9. Di bagian run on form triggers ini kita klik yes. Mengatur autocrat selesai. Kita lakukan pengaturan akhir dari Google Form. Kita klik settings, kemudian pilih general. Di situ ada kotak centang collect email. Kalau kita centang di bagian collect email, maka di bagian Google Form kita ada pertanyaan tentang email. Apabila kita tidak centang, kita bisa tetap menambahkan pertanyaan email di akhir seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya. Kemudian ada kotak centang require sign in, artinya setiap orang yang ingin mendapatkan sertifikat tersebut harus sign in dulu ke email Google-nya, dan limit to one response. Kalau kita centang berarti hanya satu kali mereka bisa mengirim dari email mereka tersebut. Jadi kalau mereka salah, mereka tidak bisa lagi meminta sertifikat, mengirim dari link yang kita berikan. Pengaturan lainnya bisa dieksplor sendiri ya. Saya mau lanjut ke presentation. Di situ ada kotak show link to submit another response. Kalau kita di bagian general tidak mencentang bagian limit one response, maka di sini di bagian presentation ini centangnya hidup. Bila centangnya hidup, berarti yang bersangkutan bisa mengisi kembali Google Form yang sama pada link yang kita sediakan di akhir dia mengisi Google Form yang pertama. Bila centangnya kita tidak hidupkan, maka dia tetap bisa mengisi Google Form yang sama pada link di tempat lain. Misalnya kita pernah mengirimkan link itu ke emailnya atau ke chat WhatsApp-nya, maka dia bisa mengisi kembali Google Form dari link tersebut. Akan tetapi tautannya tidak kita sediakan di akhir form. Ini adalah hasil kalau kita centang kotak collect email tadi. Ini ada isian untuk email di atas. Sedangkan kita sudah buat pertanyaan email di bawah. Jadi kita bisa atur di setting tadi. Kemudian kita hapuskan centangnya. Tapi kalau kalian mau collect email di atas, buat pertanyaan isian email di atas, itu terserah, nggak apa-apa. Mengirim formulir bisa melalui dua cara. Bisa kita ambil linknya di sini, kita pendekkan dan kita kirim, kita copy ke WhatsApp misalnya, atau bisa kita kirim ke email. Kita bisa tulis email, kemudian kita bisa ganti subjek dan pesan di body email. Kalau misalnya kita kosongkan ini, maka subjek dan body emailnya akan terkirim sesuai dengan yang kita atur di autocrat. Ini adalah contoh yang muncul di email, di inbox, kemudian diklik fill out form. Nah, di sini muncul formnya. Kita coba isi ya. Kita lihat hasilnya di spreadsheet. Nah, di sini kita lihat di bagian link to merge doc itu tertulis masih sertifikat nama. Ya. Padahal kita maunya sertifikat Cica.
seperti yang sudah kita masukkan. Berarti ada yang salah. Nah, di sini saya tunjukkan di Drive. Lihat itu, nama PDF-nya masih sertifikat nama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berarti ada perbedaan antara apa yang kita input di AutoCAD dengan tulisan di spreadsheet. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita kembali lagi ke spreadsheet dan buka AutoCAD, kemudian kita edit. Nah, ini yang isian kita tadi ya. Kalau misalnya kita next kan, sekilas buat mengingat kembali apa yang kita kurang. Sepertinya masalah ada di file settings. Jadi untuk mengubahnya, kita klik back kembali ke file settings. Kemudian kita ubah N di situ menjadi N huruf kecil. Oke, kita send lagi ke email. Setelah kita perbaiki AutoCAD-nya tadi. Selanjutnya kita coba isi lagi formnya. Ini hasil di spreadsheet yang kedua. Kita lihat bahwa sudah berubah menjadi sertifikat Dedeh, berarti sudah berhasil. Ini satu lagi saya coba atas nama Tisa, sudah berhasil. Dan setelah kita cek lagi ke Google Drive, yang ini sertifikat Tisa, ini sertifikat Dedeh. Ini sertifikat yang sudah masuk ke email. Sudah selesai semuanya. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Sampai ketemu lagi.